Presiden Asia Donald Trump secara terbuka menolak semua syarat yang telah dibahas di Anchorage dengan Vladimir Putin dan menyatakan bahwa sudah saatnya memberikan tekanan kepada Rusia untuk mengakhiri perang. Dan sepertinya kita akan memasuki putaran baru negosiasi lagi. Perubahan sikap Trump ini dipengaruhi oleh kampanye serangan jarak jauh Ukraina ke wilayah Rusia. Dan kini, menurut laporan dari Axios, Presiden Amerika Donald Trump saat KTT G7 di Prancis berbicara tentang meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Dan bahkan dia mengisyaratkan bahwa dia mungkin akan membatalkan kesepakatan di Alaska yang katanya terjadi dalam dialog dengan Vladimir Putin. Intinya adalah bahwa Trump tidak lagi melihat perlunya Ukraina menyerahkan wilayahnya kepada Rusia tanpa perlawanan. Trump mengatakan bahwa situasinya telah berubah dan melakukan hal itu sekarang malah berbahaya. Dilaporkan bahwa pada KTT G7, Trump menyatakan ketidakpuasan terhadap diktator Rusia Vladimir Putin dan bahkan memberi isyarat bahwa dia siap meninggalkan keyakinan lamanya. Dalam situasi ini, Kepala Kementerian Luar Negeri Turki Hakan Fidan secara tak terduga menyatakan bahwa Ankara siap kembali menyediakan tempat bagi delegasi Ukraina dan Rusia untuk melanjutkan proses diplomatik penyelesaian perang. Dan penting untuk diingat bahwa dalam waktu hampir 2 minggu lagi, Ankara akan menjadi tuan rumah KTT NATO. Secara bersamaan, para ahli menghitung bahwa Ukraina pada bulan Juni melakukan jumlah serangan udara terbanyak terhadap fasilitas kompleks industri militer Rusia. Target utama adalah pabrik-pabrik yang memproduksi rudal, elektronik, dan amunisi. Namun, analis barat menyatakan bahwa Crimea menjadi seperti koper tanpa pegangan bagi Vladimir Putin. Hari ini, Wall Street Journal menulis bahwa ketika pemimpin Rusia Vladimir Putin menganeksasi Crimea pada tahun 2014, peristiwa itu dipandang di Rusia sebagai kembalinya sebuah permata dan aset yang berharga. Namun sekarang, alih-alih menjadi pencapaian bersejarah, Crimea justru menjadi beban bagi Vladimir Putin. Titik lemah yang dapat mengancam kemampuannya untuk melanjutkan perang. Meskipun pada tahun 2014, dia dengan penuh kebanggaan merebut Crimea, menyatakan kepada rakyat Rusia bahwa di sana ada armada Laut Hitam, agar tidak ada pangkalan NATO melawan Rusia, pada akhirnya armada Laut Hitam sudah lama tidak ada di Crimea, dan sekarang bahkan orang-orang Rusia pun melarikan diri dari sana. Nama saya Alexei Pici, dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, klik suka, dan tulis komentar apapun di bawah episode ini. Jadi, media Amerika Axios menulis bahwa sistem pesawat tak berawak Ukraina sangat efektif dan canggih. Telah melumpuhkan kilang minyak, mengubah keseimbangan kekuatan di medan perang, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pertempuran, membuat beberapa orang Rusia akhirnya merasakan dampak perang di wilayah mereka sendiri. Dengan latar belakang tingkat kepercayaan diri yang tinggi di Ukraina dan kesulitan Rusia dalam memasok bahan bakar ke kota-kota serta logistik pasukan, Presiden Ukraina Zelensky menyatakan dimulainya operasi selama 40 hari untuk memengaruhi Moskow dan memaksa Putin menandatangani perjanjian damai. Beberapa jam setelah pernyataan Zelensky pada hari Kamis, terjadi salah satu serangan drone terbesar selama perang yang menargetkan 12 wilayah di Rusia serta Crimea yang diduduki. Dan kini pihak berwenang Rusia menyatakan telah mencegat setidaknya 660 drone Ukraina. Dilaporkan terjadi ledakan di pabrik kimia misalnya di wilayah Tula, namun juga di Sankt Petersburg. Dan semua ini terjadi seminggu setelah ledakan dahsyat di kilang minyak terbesar Moskow di kapotnya, yang memenuhi langit dengan asap hitam. Dan seperti yang ditulis oleh Axios, menurut laporan, penduduk berlindung di ruang bawah tanah dan ketika keluar di beberapa daerah kota, mereka disambut hujan hitam. Pabrik tersebut akhirnya menghentikan operasinya dan tidak akan beroperasi kembali hingga tahun 2027. Setidaknya ada 3 lagi. Pabrik pengolahan minyak Rusia menjadi sasaran serangan minggu ini di antara kejadian lainnya. Pernyataan Zelensky tentang operasi selama 40 hari menunjukkan bahwa serangan yang lebih besar masih akan datang. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Zelensky. Jika Ukraina menderita, maka Moskow kalian akan terbakar. Rusia menghadapi banyak kesulitan, dan semua itu karena Vladimir Putin menolak untuk menghentikan perang dan mendengarkan tawaran kami untuk bertemu. Negosiasi yang sesungguhnya, dan perdamaian yang bermartabat.
Vladimir Putin di pihaknya bersikeras bahwa Rusia katanya siap untuk perundingan damai, tetapi dengan syarat-syarat utopisnya sendiri. Awal bulan ini dia mengakui bahwa serangan drone Ukraina menyebabkan beberapa kerusakan. Namun, dia menyatakan bahwa serangan itu tidak akan pernah bisa memecah belah masyarakat Rusia. Berikut kutipan dari Putin. Serangan terhadap infrastruktur sipil. Untuk apa serangan itu dilakukan? Serangan itu ditujukan untuk mendestabilisasi masyarakat, menciptakan rasa ketidakpastian terhadap tindakan angkatan bersenjata Rusia. Tapi sepertinya kakek botak itu merasakan sesuatu. Dia paham kemana semua ini akan berujung. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang minggu lalu bertemu dengan Volodymyr Zelensky di KTT G7 dan sebelumnya berbicara melalui telepon dengan Vladimir Putin, menyatakan bahwa Ukraina saat ini, kutipannya, cukup baik dalam menghadapi perang. Seperti yang ditulis oleh Albert dari Axios, dua pejabat yang hadir di KTT G7 mengatakan bahwa Donald Trump menyatakan ketidakpuasan terhadap Vladimir Putin yang disebutnya sebagai karlik botak, dan bahkan memberi isyarat bahwa dia mungkin akan menolak kesepakatan semacam itu, di mana Amerika Serikat seolah-olah menerima tuntutan Rusia bahwa dalam setiap kesepakatan mereka akan mengontrol Donbas. Nah, kalian pasti ingat pembicaraan itu, bahwa Putin katanya menuntut agar Donbas sepenuhnya diserahkan kepada Rusia, agar Amerika Serikat mengakui Crimea sebagai milik Rusia, dan sebagainya. Dan Trump katanya bahkan setuju dengan itu. Tapi itu kan orang Rusia, sepertinya mereka merasa itu masih kurang, dan pada akhirnya mereka pun mengakuinya. Nah, itu dia. Dan seperti yang dikatakan salah satu sumber Axios, kutipannya, Trump bersikap skeptis terhadap segala hal yang berkaitan dengan Vladimir Putin, dan dia berbicara tentang memberi tekanan pada Rusia. Tapi para pemimpin lain tidak percaya bahwa Putin benar-benar akan melakukan sesuatu. Konon dia menuntut agar diplomasi yang dipimpin Amerika Serikat menekan Rusia. Tapi para pemimpin lain tidak percaya bahwa dia benar-benar akan melakukan sesuatu. Intinya adalah bahwa diplomasi yang dipimpin Amerika Serikat ingin mengendalikan Donbas. Karena kombinasi perang di sana dengan Iran dan kekecewaan setelah gagalnya beberapa putaran perundingan sebelumnya. Sepertinya Trump mengharapkan hasil yang cepat, tapi itu tidak terjadi. Dan sekarang, seluruh perhitungannya adalah bahwa kampanye serangan besar-besaran terhadap Rusia akan memberikan dorongan baru bagi perundingan damai. Di sisi lain, beberapa analis berpendapat bahwa meskipun ini meningkatkan tekanan terhadap Moskow, hal ini juga dapat memperkuat keyakinan di antara rakyat Rusia tentang perlunya berjuang melawan Ukraina, dan dengan demikian meraih kemenangan atasnya. Mereka berpikir serangan datang dari sana, jadi di sanalah mereka harus melawan. Ya, jangan heran, itulah orang Rusia. Maksud saya, logika di sana benar-benar tidak ada sama sekali. Dan sekarang mereka justru bisa sampai pada kesimpulan sebaliknya. Seperti, serangan datang ke Moskow. Mereka tidak ingat bagaimana semua ini bermula. Dan akibatnya, hubungan sebab akibat mereka dimulai dari titik awal ini. Saat ini, dampak serangan jarak jauh Ukraina paling terasa di wilayah yang diduduki Rusia dan di Crimea, di mana pihak berwenang menghentikan penjualan bahan bakar dan pada hari Jumat mengumumkan keadaan darurat. Ukraina telah melancarkan serangan ke pembangkit listrik di Crimea dan ke jalur transportasi yang menghubungkan semenanjung itu dengan Rusia. Dan sekarang, kantor berita Bloomberg menyoroti bahwa perang Putin melawan Ukraina justru berbalik melawan Rusia di Crimea. Pemadaman listrik telah membuat ribuan warga Crimea tanpa pasokan air. Dan banyak warga Rusia mengeluh bahwa mereka bahkan tidak bisa pergi. Mereka tidak bisa meninggalkan semenanjung karena larangan penjualan bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar. Bahkan, Sevastopol pun tidak luput dari kesulitan setelah serangan terhadap sistem energi minggu ini yang menyebabkan stasiun pompa air rusak. Dan sekarang, perusahaan utilitas setempat mengirimkan truk tangki air untuk memasok air kepada warga. Dan sekarang sudah jelas bahwa sementara pasukan Rusia mengalami kerugian besar di medan perang, Ukraina menjalankan kampanye serangan drone dan rudal yang semakin efektif ke wilayah Rusia, merusak kilang minyak dan infrastruktur penting lainnya, termasuk di Moskow. Hal ini menyebabkan gangguan bahan bakar yang semakin meningkat dan memperkuat tekanan ekonomi yang terkait dengan pendanaan perang. Dan di sini saya ingin mengingatkan bahwa justru aneksasi Crimea yang memperkuat dukungan terhadap Vladimir Putin pada tahun 2014. Nah, sekarang serangan ke Crimea menghantam dua elemen kunci dari narasi internal Kremlin, yaitu Crimea adalah milik kita dan Putin adalah stabilitas. Tapi sekarang sudah mulai ada keraguan. Bagi orang yang berpikir sehat, bagi orang yang waras, pasti akan muncul keraguan. Apakah Crimea benar-benar milik kita? Dan apakah benar semuanya stabil di bawah Putin, atau sebenarnya ada masalah?
Sampai sekarang, Putin hampir tidak pernah membicarakan tentang kesulitan di Crimea dan gelombang serangan di wilayah Rusia. Baru-baru ini dia mengadakan rapat Dewan Keamanan Rusia untuk membahas, seperti yang dia katakan, keamanan dan stabilitas dalam negeri. Selain serangan terhadap fasilitas militer di Crimea sendiri, pasukan Ukraina juga menyerang sejumlah jembatan di jalur yang digunakan Rusia dari wilayah selatan Ukraina yang diduduki, dengan tujuan memutus rantai logistik pasokan ke semenanjung tersebut. Serangan terbaru juga menargetkan kapal feri dan gudang di dekat jembatan Kerch, serta kereta api dan truk untuk mengganggu pasokan dari Rusia. Akibatnya, yang disebut jembatan Crimea semakin menjadi satu-satunya jalur penghubung yang layak antara Crimea dan Rusia. Dan disinilah banyak orang bertanya, mengapa kita tidak menyerang jembatan Crimea? Nah, Anda tahu, sepertinya untuk saat ini Ukraina belum mencoba mengebom jembatan Crimea, yang menimbulkan spekulasi bahwa Ukraina bukanlah Ukraina, hanya ingin menciptakan kondisi yang sangat sulit di semenanjung, agar orang Rusia memanfaatkan kesempatan untuk pergi melalui jembatan Crimea itu. Ukraina menunjukkan sikap yang cukup manusiawi terhadap para penjajah agar mereka sendiri mengemasi barang-barang mereka, berkemas, dan pergi ke Rusia mereka yang kotor dan liar. Dan inilah paradoksnya. Rusia praktis tidak memiliki cara yang efektif untuk melawan tindakan Ukraina dalam mengisolasi Crimea. Ukraina secara signifikan telah melemahkan sistem pertahanan udara angkatan bersenjata Rusia di Crimea. Setelah itu, mulai melakukan serangan sistematis ke titik-titik yang rentan, logistik, bahan bakar, energi, dan sebagainya. Dalam 6 bulan terakhir, jumlah serangan drone Ukraina jarak menengah terhadap logistik Rusia, gudang pasokan, pos komando, dan peralatan telah meningkat hampir 10 kali lipat. Nah, sehari sebelumnya, Zelensky juga mengumumkan bahwa ia telah menyetujui operasi pengaruh selama 40 hari terhadap Rusia, yang bertujuan untuk memaksa warga Rusia menghentikan perang. Saya penasaran betapa gelisahnya orang-orang di Kremlin di kursi mereka ketika mendengar kata-kata seperti itu, bahwa ini adalah operasi untuk memaksa para barbar berdamai. Dan di tengah persiapan Kremlin untuk pemilihan Duma Negara pada bulan September, tekanan Ukraina terhadap Crimea dan meningkatnya ketidakpuasan warga Rusia terhadap perang berisiko merusak inti dari kontrak sosial Vladimir Putin dengan para pemilihnya. Kita sudah pernah membahas hal ini. Intinya sangat sederhana, stabilitas sebagai imbalan atas dukungan politik, atau Rusia. Dengan kata lain, kalian tidak mengganggu kami tidak mengganggu kalian, dan kami memberikan kalian kesempatan untuk bekerja dengan stabil, mencari uang, dan sebagainya. Dan kalian cukup tidak ikut campur dalam politik, diam-diam memilih Putin dan Rusia bersatu. Itu saja. Tapi narasi ini sedikit terganggu. Namun sebagian analis memperingatkan bahwa hal ini tidak serta-merta akan menyebabkan kemunduran politik dan bahkan bisa memperkuat dukungan publik terhadap Vladimir Putin. Kenapa? Nah, orang Rusia begitu bodoh, bahkan saya akan bilang sangat bodoh, sehingga mereka justru bisa percaya pada teori bahwa hanya Vladimir Vladimirovich Putin yang bisa melindungi mereka. Mereka lupa bahwa semua ini adalah ulah dia sendiri. Nah, dalam konteks ini, media Agentstvo menghitung bahwa Ukraina pada bulan Juni melakukan jumlah serangan udara terbanyak terhadap fasilitas industri militer Rusia. Target utamanya adalah pabrik-pabrik yang memproduksi rudal, elektronik, dan amunisi. Target terakhir yang diketahui adalah pabrik Titan Barikadi di Volgograd yang diserang pada hari Sabtu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah menyerang pabrik tersebut di Volgograd, tepatnya dengan rudal baru FP5 Flamingo. Informasi tentang serangan terhadap pabrik tersebut juga dikonfirmasi oleh penelitian OSINT. Perusahaan ini sangat penting bagi Kremlin karena di sana dibuat dan diproduksi peluncur untuk sistem strategis YARS, Topol-M, dan Sarmat. Sistem peluncur untuk sistem operasional taktis Iskander-M, bahkan elemen untuk rudal Rusia Oreka. Hanya dalam bulan pertama musim panas, setidaknya 13 fasilitas industri pertahanan Rusia terkena serangan. Dan secara keseluruhan, ini adalah angka tertinggi sepanjang tahun ini. Jika kita berbicara bukan hanya tentang pabrik di Volgograd, di antara target lain yang terkena serangan bulan ini adalah fasilitas produksi rudal dan elektronik. Ini adalah perusahaan Progress di Michurins. Di sana mereka memproduksi sistem kendali untuk penerbangan dan rudal.
dan juga di Near Progress di Ceboksari, tempat mereka membuat antena untuk Kaliber dan Iskander. Satu lagi target adalah fasilitas produksi amunisi. Satu lagi target adalah perusahaan Progress di Michurins, Ryazan, yang memproduksi sistem untuk penerbangan dan rudal. Nama mereka adalah Azot di Novomoskovsk, yang 2 kali diserang karena memproduksi komponen untuk bahan peledak. Industri pembuatan kapal juga menjadi sasaran. Pabrik Zalif di Crimea yang diduduki terkena serangan drone, di mana 2 kapal militer mengalami kerusakan. Dan para analis mencatat bahwa kampanye besar-besaran oleh pasukan Ukraina ini bertujuan tidak hanya untuk memutus logistik ke Crimea atau menciptakan kekurangan bahan bakar, tetapi juga secara sistematis mengurangi kemampuan militer Rusia secara keseluruhan. Dan dalam situasi ini, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan bahwa Ankara siap menyediakan tempat bagi delegasi Ukraina dan Rusia untuk melanjutkan proses diplomatik penyelesaian perang. Berikut kutipannya. Kami ingin agar perang Rusia-Ukraina segera berakhir melalui dialog dan berdasarkan hukum internasional. Pada tahap saat ini, kami melihat bahwa proses diplomatik mengalami kebuntuan. Pertempuran semakin intensif dan kedua pihak fokus untuk meraih keberhasilan militer. Proses diplomatik harus segera diaktifkan kembali secepat mungkin. Dalam konteks ini, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dunia, seperti yang telah kami informasikan kepada kedua pihak, bahwa kami siap kembali mempertemukan delegasi Rusia dan Ukraina di meja perundingan di negara kami. Selain itu, Fidan juga menyinggung tentang KTT NATO yang akan diadakan di Ankara pada tanggal 7 dan 8 Juli. Menurutnya, KTT ini akan menjadi bersejarah, dan dalam konteks perang Rusia melawan Ukraina, pengembangan industri pertahanan akan menjadi salah satu topik utama. Selanjutnya, ada kutipan lain darinya. Terutama bersama dengan perang Rusia-Ukraina dan perang-perang lainnya, pada tingkat politik dan strategis telah muncul kesadaran akan perlunya menilai sejauh mana negara-negara NATO berada di bidang industri pertahanan. Topik ini telah menjadi isu strategis. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.